Shalom. Ketika suatu saat mungkin ada yang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara masih bisa memuji Tuhan atau percaya kepada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sulit, dalam keadaan penuh masalah, dalam keadaan kondisi yang tidak baik, dalam keadaan yang terpuruk. Apakah kita bisa tetap bertahan untuk percaya tentang kebaikan Tuhan? Percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita? Mungkin kita sulit untuk menjawabnya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang sedang mengalami hal itu. Ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, bertubi-tubi datang, melanda hidup kita. Seperti kapal di tengah laut yang terkena ombak. Goncangkan sekian kemari, kesana kesini, dan rasanya kapal itu akan tenggelam karena tidak berdaya menghadapi ombak yang begitu besar. Pada hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang mengalami masalah, yang bertubi-tubi mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi dia tetap bisa percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi dia tetap bisa memuji Tuhan. Kita akan belajar dari Ayub. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sudah tahu bagaimana kisah Ayub ya. Ayub adalah orang yang saleh, firman Tuhan katakan. Di dalam Ayub pasal 1 dikatakan Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Mengapa Ayub begitu bisa bertahan untuk tetap percaya Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak mengatakan yang hal buruk tentang Tuhan, padahal apa yang dialaminya begitu berat. Dia habis-habisan. Mari kita belajar yang pertama. Ayub mengerti bahwa apa yang dimiliki itu tidak kekal. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 2 dikatakan begini. Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia punya banyak harta. Jadi pada saat dia kehilangan semuanya, bahkan anaknya pun mati, bukan hal yang mudah buat dia untuk menghadapinya. Dikatakan tadi dia adalah orang yang terkaya pada zaman itu. Dalam waktu singkat, semuanya habis. Semuanya musnah. Anak-anaknya mati. Betapa pedih yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi ini respon Ayub. Aku dilahirkan tanpa apa-apa. Dan aku mati tanpa apa-apa juga. Saya kutip dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayub mengerti bahwa apa yang dia miliki tidak selamanya ada bersama-sama dengan dia. Suatu saat dia akan pergi tanpa membawa itu semua. Tanpa membawa semua kekayaan harta benda yang dimiliki. Bahkan anak-anaknya pun tidak ikut bersama dia. Jadi Ayub mengerti bahwa apa yang dimiliki, betapapun banyaknya yang dia miliki, itu tidak kekal. Dan yang kedua, Ayub menyadari bahwa Tuhan adalah pemberi dan pemilik dari apa yang dia punya. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada waktu Ayub mengatakan ini, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan ternak-ternaknya. Tapi respon yang dia nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan itu loh yang memberi, Tuhan itu loh yang memiliki. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa apa yang menjadi respon Ayub. Ayub menyadari bahwa apa yang dimiliki sekarang ini sewaktu-waktu akan mungkin diambil lagi oleh Tuhan. Karena dia yang memberi, dia yang punya apa yang dia miliki. Yang dia miliki sekarang bukan miliknya pribadi,
Dia hanya mengelola saja dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tetapi suatu saat kalau Tuhan menghendaki, Tuhan ambil itu, ya Tuhan berhak mengambilnya. Makanya dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Dan yang ketiga, dia menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bukti Ayub takut akan Tuhan adalah dia sangat berhati-hati dengan tindakannya dan perkataannya. Di dalam beberapa ayat dikatakan begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi meskipun pengalaman hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah mengatakan yang buruk tentang Tuhan. Dia tidak menuduh Allah, tadi dikatakan. Dia tidak berbuat dosa. Jadi dia sangat berhati-hati dengan perkataannya dan tindakannya. Terutama itu di hadapan Tuhan, karena dia ingin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Tuhan, dan dia berkata apa? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, seburuk apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia masih tetap berhati-hati untuk menyatakan perkataannya, untuk menyatakan tingkah lakunya. Ayub orang yang ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat anak-anak Ayub masih hidup, di dalam Ayub pasal 1 ayat 5 dikatakan begini, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hatinya. Tidak hanya dirinya saja yang berhati-hati, dia juga menjaga anaknya sedemikian rupa supaya anaknya itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Anaknya tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi Ayub sangat memperhatikan kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Ayub ingin hidupnya benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Jadi hari ini mungkin kita mengalami badai kehidupan, tofan yang datang menerjang hidup kita. Masalah demi masalah, pengalaman yang tidak enak demi pengalaman yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi pada waktu itu terjadi dalam hidup kita, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita berdosa melalui dengan perkataan kita atau tingkah laku kita. Tetapi seperti yang Ayub pikirkan dan katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku datang ke dunia ini dengan telanjang, aku juga pulang nanti tidak membawa apa-apa. Jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini adalah di dalam kuasanya Tuhan, di dalam kedaulatannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memampukan kita. Tuhan akan pasti menolong kita. Pada waktu Ayub melewati semuanya itu, dengan tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan membuat pemulihan atas hidup Ayub. Bahkan yang dia punyai lebih daripada apa yang dia punyai sebelumnya. Apa yang dia miliki lebih banyak daripada sebelumnya. Tuhan lebih memberkati Ayub. Tuhan memulihkan Ayub. Jadi kalau kita bertahan untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, ada waktunya nanti, ada saatnya Tuhan membuat pemulihan dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetap yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik, memberi yang terbaik, dan Dia akan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.